生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 336. Menggabungkan kompor spiritual, I. Alasan mengapa aliansi kuil berani setuju untuk membiarkan iblis-iblis itu masuk adalah karena mereka tidak takut membiarkan mereka mendapatkan lebih banyak tungku spiritual. Saat menggabungkan lebih dari 3 tungku spiritual, bahayanya akan sangat tinggi dan peluang keberhasilannya sangat rendah. Dan terlebih lagi, surga ilusi itu sendiri menolak elemen kegelapan. Namun, aliansi kuil dan petinggi kuil imam tidak menyangka bahwa Kaisar Dewa Iblis bisa ikut campur dengan cara ini, menyelamatkan pembangkit tenaga iblis itu dan menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Dan kali ini, pembangkit tenaga iblis membunuh sebagian besar pemburu iblis yang masuk. Dalam hal kerusakan, kedua belah pihak kehilangan banyak, tetapi iblis kehilangan lebih banyak. Bagaimanapun juga hanya penerus dari berbagai dewa iblis yang mati dalam perjalanan ini. Gumpalan cahaya lemah bergerak secara mandiri, mengambil bentuk bola hijau yang mengambang di belakang punggung semua orang. Mengikuti mereka adalah kedipan lampu hijau yang menutupi tubuh mereka, menghilang bersama. Long Haon adalah yang terakhir menghilang. Ye Xiaolei melambaikan tangannya padanya, menyatakan dengan lembut kata-kata, "Terima kasih." Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat? Hanya saja dia adalah orang yang sangat keras kepala yang menolak untuk mengakuinya dari mulutnya sendiri. Perubahan aneh terjadi pada semua orang yang menjadi sendirian di ruang hijau, hanya diisi dengan hijau tanpa akhir dan menerapkan ikatan yang tak tertandingi. Tidak dapat pergi dari tempat ini, semua orang menyelesaikan asimilasi tungku spiritual mereka sendiri dalam posisi bersila. Karena setiap orang menyerap jumlah kompor spiritual yang berbeda, proses asimilasi secara alami berbeda untuk mereka semua. Percobaan untuk memulai proses ini langsung dibatalkan oleh Ye Xiaolei, sehingga mereka diselamatkan dari persidangan ini dan akan langsung dibawa untuk menggabungkan kompor spiritual mereka sendiri. Di antara mereka, orang yang memiliki waktu paling mudah tidak diragukan lagi adalah Long Haon. Dia tidak mendapatkan tungku spiritual baru di Illusory Paradise, dan dengan demikian hanya tinggal di sini sebentar, sebelum berangkat ke ruang berikutnya dengan kedipan cahaya di tengah-tengah gelombang hijau. Kemudian, percobaan terakhirnya untuk peleburan tungku spiritual dimulai. Yang lain tidak memiliki waktu yang mudah. Untuk proses asimilasi, Wang Yuanyuan dan Cair hanya memperoleh 1 tungku spiritual baru, sementara yang lain semua memiliki 2 tungku spiritual untuk berasimilasi sepenuhnya. Meskipun berjalan dengan urutan 1, mengasimilasi beberapa tungku spiritual biasanya membutuhkan seseorang untuk melewati kesulitan yang cukup besar. Cair dengan cepat menyatu dengan kompor spiritualnya. Sebagai pemegang konstitusi sebagai putri suci samsara, dan satu-satunya dewa pilihan selain Long Haon, menggabungkan tungku spiritual dengan atribut yang sama dengan miliknya benar-benar kurang menantang, bahkan jika ini sudah menjadi tungku spiritual ketiga yang dia menyerap. Kompor spiritual yang diserap Cair kali ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kompor spiritual samsara miliknya sendiri, tetapi itu memiliki tingkat yang sama dengan kompor spiritual 1000 pukulannya. Kompor spiritual ini menyandang nama Real Shadow. Itu hanya cocok untuk digunakan oleh pembunuh, karena hanya pembunuh dengan kemampuan doppelganger yang dapat menampilkan kekuatan penuh dari kompor spiritual ini. Saat digunakan, Real Shadow akan memungkinkan untuk membuat bayangan yang dibuat oleh seorang pembunuh menjadi nyata. Dalam keadaan aslinya, kompor spiritual bayangan nyata akan menghasilkan efek ini selama kira-kira 3 detik, tetapi karena akan terus berkembang, durasi ini akan meningkat. Utilitas terbesarnya adalah kemampuan membuat bayangan menjadi nyata, memberi mereka kekuatan bertarung yang sama dengan penggunanya. Meski hanya bertahan selama 3 detik, efeknya tak diragukan lagi mengubah permainan di beberapa saat genting. Mengingat kekuatan Cair, dengan penambahan True Shadow ini,
efektivitas serangannya di medan perang pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Bayangkan saja, jika dia menggunakan kompor spiritual samsara sambil juga menggunakan bayangan nyata, betapa menakutkannya itu? Tentu saja, kompor spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sesuka hati. 3 kali sehari akan menjadi jumlah maksimum yang bisa digunakan. Sayangnya, tungku spiritual ini harus menyatu dengan 2 tungku spiritual cair lainnya segera setelah itu, dan masalah terbesar cair adalah apakah dia berhasil menggabungkan ketiganya bersama-sama atau tidak. Dia juga satu-satunya orang yang menggabungkan 3 tungku spiritual dalam perjalanan ini. Penyerapan real shadow dengan cepat dicapai, dan selanjutnya, cair mendapati dirinya basah kuyup di kolam hijau, dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada Long Haon. Wang Yuanyuan hanya sedikit lebih lambat dari cair untuk mengasimilasi kompor spiritualnya. Karena dia hanya perlu menyatu dengan 1 tungku spiritual, gerbang tata ruang yang sesuai dengan atributnya, menyatu dengannya dengan cepat. Setelah itu, dia benar-benar langsung menyeberangi kolam hijau itu, dan menjadi yang pertama muncul di depan kuil alam. Hanya memiliki 1 tungku spiritual, dia tidak perlu menjalani proses peleburan, dan dengan demikian menjadi orang pertama yang mendapat untung dari perjalanan di Illusory Paradise ini. Tentu saja, dia saat ini belum bisa meninggalkan surga ilusi, dan masih perlu menunggu rekan-rekannya keluar, khususnya Long Haon. Pergi secara langsung tidak akan nyaman bagi mereka, jadi dia harus melewati menara keabadian untuk pergi. Proses menggabungkan tungku spiritual bisa disebut berapi-api untuk kasus Simasian. Rambut wajahnya disisihkan, semua bulu di tubuhnya berdiri karena efek guntur yang ganas. Kompor spiritual guntur ungu memiliki kekuatan ofensif yang sangat jelas, sebanding dengan tungku spiritual tingkat kedua. Kekuatannya seperti yang bisa dibayangkan, dan terlebih lagi, atribut penguasaan Simasian bukanlah guntur, lagi pula praktis tidak ada manusia yang memiliki guntur sebagai atribut penguasaan alami mereka di dunia ini. Untuk alasan ini, itu menjadi semakin sulit baginya. Rasa sakit dari perpaduan dengan kompor spiritual dari guntur ungu ini memberinya rasa sakit yang hampir membuatnya merasa lebih baik sekarat, tapi kegigihan Simasian tidak lebih lemah dari manusia lainnya. Jika dia tidak memiliki dedikasi dan keuletan yang luar biasa ini, bagaimana dia akan memilih untuk melewati jalan kekerasan sebagai seorang pendeta? Orang ini berteriak keras dalam penyegaran saat menyatu dengan kompor spiritual guntur ungu ini. Mungkin sisi pemberaninya yang akhirnya menaklukkan hati kompor spiritual petir ungu, saat dia akhirnya mulai menyelesaikan proses asimilasi ini. Kompor spiritualnya yang lain jauh lebih mudah untuk dilebur. Kompor spiritual ini disebut Light of Double Exposure, dan dipilih dengan sangat hati-hati untuknya oleh Long Haon setelah menanyakan Ye Xiaolei tentang hal itu. Itu adalah kompor spiritual yang mendukung dengan 1 penggunaan, untuk menduplikasi serangan apapun setelah digunakan. Pembatasannya adalah bahwa jumlah penggunaan adalah 3 hari, dan pilihan Light of Double Exposure ini lebih lanjut ditambahkan ke kompor spiritual ungu guntur secara alami berorientasi demi mengejar Simasian jalan kekuatan meledak. Kekuatan ledakannya langsung, dan dibutuhkan untuk tim. Dibandingkan dengan Simasian, Lin Xin jauh lebih diberkati. Kedua tungku spiritualnya sesuai untuk bersekutu dengannya hingga tingkat yang mencengangkan, sampai-sampai dia tidak perlu mengambil inisiatif apapun, namun kedua tungku spiritual mulai berasimilasi ke dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Mengingat bagaimana kontrol Lin Xin atas elemen api sangat tinggi, asimilasi ini senyaman ikan yang berenang di air, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam lebih lama dari Wang Yuanyuan. Setelah menyelesaikan asimilasi 2 tungku spiritual, ia dipindahkan ke kolam hijau. Selain Heart of Flames, kompor spiritual lain yang dia peroleh disebut kompor spiritual Flame Eagle, kompor spiritual ganda berorientasi ofensif dan defensif yang luar biasa. Kompor spiritual Flame Eagle dapat membebaskan elang api yang sangat besar untuk membantunya dalam menyerang dan bertahan, dan dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pengguna. Kompor spiritual Flame Eagle dan kompor spiritual Heart of Flames mencapai tingkat kompatibilitas yang tinggi, yang merupakan alasan penting yang memungkinkan dia untuk mengasimilasi keduanya pada saat yang sama. Asimilasi berjalan lancar untuk Han Yu juga,
yang memperoleh dua kompor spiritual yang dikenal sebagai kompor spiritual penjaga cahaya dan kompor spiritual kumpulan cahaya. Salah satunya adalah kompor spiritual pertahanan sementara yang lain terutama kompor spiritual yang mendukung, dan keduanya merupakan kompor spiritual yang relatif damai. Selain itu, dua tungku spiritual yang dia asimilasi ini secara langsung meningkatkan kultivasi pengguna. Dengan demikian, dalam proses fusi, Hanyu merasakan kekuatannya sendiri meningkat secara bertahap, sementara energi spiritual internal bawaannya mencapai tingkat 80, yang samar-samar dia rasakan. Dalam peleburan tungku spiritual selanjutnya, dia kemungkinan besar akan menjadi orang yang paling lancar. Asimilasi Chen Ying-er sebenarnya cukup sulit dari yang diharapkan. Selain kompor spiritual kambing hitam, dia mendapatkan kompor spiritual lain yang cocok untuk summoner yang disebut kompor spiritual penghasil waktu. Mengandalkannya, seseorang dapat memperpanjang durasi kemampuan pemanggilan dan waktu bertahannya. Sederhananya, digunakan pada S1MCH Pronunciation Duel, kekuatannya akan bertahan selama 20 menit, bukan 10 setelah menyerap kristal ajaib. Ini adalah kemampuan yang sangat berguna, dan dengan tambahannya di atas kemampuan pemanggilan ganda dari kompor spiritual kambing hitam, kekuatan Chen Ying-er pasti akan mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Namun, mengasimilasi dua tungku spiritual ini jauh dari masalah yang mudah, dan mereka bahkan tidak memiliki atribut yang menyenangkan, secara alami membuat penyerapannya menjadi sulit. Namun, temperamen Chen Ying-er sebenarnya relatif berlawanan dengan Wang Yuanyuan. Setelah mendapatkan babi kecil S1MCH Pronunciation Duel, utilitasnya untuk tim meningkat, tetapi sampai sekarang, dia hanya mampu memberikan beberapa bantuan atau menyelesaikan beberapa tugas penting tertentu. Dia selalu memikirkan penampilannya dalam tim, dan merasa dari awal hingga akhir bahwa dia tidak pernah memenuhi tugasnya dengan baik sebagai summoner. Semakin baik dia diperlakukan oleh rekan-rekannya, semakin dia menyalahkan dirinya sendiri jauh di lubuk hati. Pada saat ini, penyerapan dua tungku spiritual ini memberinya rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia menggigit giginya dengan kuat dan menahannya, tidak meringkuk sedikit pun. Matanya penuh dengan resolusi, dan atas dasar tekad inilah dia menyelesaikan asimilasi berturut-turut dari tungku spiritual ini. Setiap orang memiliki keberuntungan yang berbeda, tetapi mereka menginvestasikan upaya yang sama. Dalam kehidupan mereka, orang akan selalu mendapatkan tingkat keberuntungan yang berbeda, tetapi setiap orang akan mendapatkan beberapa peluang. Namun, terserah pada diri mereka sendiri apakah akan menangkap peluang tersebut atau tidak. Tanpa ragu, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambil kesempatan ini untuk semua orang di pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21. Selama mereka dengan lancar keluar dari perjalanan di Illusory Paradise ini, mereka pasti akan membedakan diri mereka dari pasukan pemburu iblis lainnya. Sekering kompor spiritual adalah sesuatu yang kelompok Long Haon belum pernah alami sebelumnya, apalagi mendengar tentang detailnya. Bahkan dalam cerita tentang misteri tungku spiritual yang Long Xingyu ceritakan kepadanya, tindakan menggabungkan tungku spiritual hanya disebutkan dalam satu kalimat. Secara teori, tidak ada batasan jumlah kompor spiritual yang bisa diserap seseorang. Selama tubuhnya bisa menanggungnya, dia akan bisa terus menyerapnya. Tapi bagaimana praktiknya? Secara umum, pembangkit tenaga listrik biasanya dapat menyerap 3 tungku spiritual, sebelum mencapai batasnya secara mendasar. Tetapi memperoleh 3 tungku spiritual pertama-tama membutuhkan banyak keberuntungan. Chapter 337. Menggabungkan kompor spiritual, 2. Jika seseorang terus mengasimilasi tungku spiritual bahkan setelah itu, mungkin ada komplikasi untuk tubuhnya. Hanya dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang tungku spiritual, dan khususnya, pemahaman yang sempurna tentang sifat tungku spiritualnya sendiri, adalah mungkin bagi manusia untuk menggunakan 4 atau bahkan 5 tungku spiritual. Dalam sejarah Temple Alliance, ada beberapa catatan masa lalu dari pembangkit tenaga listrik yang menyatu dengan sejumlah besar kompor spiritual, dan semuanya telah meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah. Namun, lebih banyak catatan menggambarkan kasus jumlah tungku spiritual yang diserap secara berlebihan yang secara negatif mempengaruhi kehidupan penggunanya. Untuk benar-benar menyerap lebih banyak tungku spiritual,
ada metode lain, dan itu adalah menggabungkan tungku spiritual satu sama lain. Menggabungkan tungku spiritual yang sudah berasimilasi akan mengurangi jumlah tungku spiritual dalam tubuh seseorang, dan dengan demikian menciptakan lebih banyak ruang yang tersedia untuk menyerap tungku spiritual lainnya. Setelah melebur, kompor spiritual akan menghasilkan efek akumulasi, dan ini akan meningkatkan efisiensinya. Ini benar-benar hal yang baik bagi siapapun, tetapi apakah sangat mudah untuk menggabungkan kompor spiritual? Mendapatkan kesempatan untuk menggabungkan tungku spiritual pertama-tama sangat sulit, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa penggabungan itu sendiri melibatkan sebagian besar ketidakpastian dan risiko. Kelompok Longhaon telah memperoleh kesempatan yang begitu besar, tapi masih terlalu dini untuk mengatakan apakah mereka akan bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Direndam di kolam hijau, Longhaon tiba-tiba tenang. Setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, pikirannya bahkan lebih fokus, dan mencapai kondisi optimal dengan sangat mudah. Segera, dia merasakan tubuhnya sendiri terbungkus dalam energi vital, meresapinya dengan lembut. Energi kehidupan ini memasuki tubuhnya secara perlahan, atau setidaknya terasa seperti itu. Energi yang tidak berbahaya dan bermanfaat ini bergabung dengan energi spiritual cair Longhaon, memperkuat tubuh dan pikirannya, dan segera dia mencapai tingkat relaksasi yang lengkap. Semua otot dan saluran energinya benar-benar lemas saat ini. Perlahan-lahan, energi vital yang lembut ini menutupi seluruh tubuhnya, sebelum perlahan-lahan mengalir ke dadanya. Di sana, perlahan-lahan mereda. The Light Elemental Fairy Yating duduk di dalam sen spiritual stove saat energi vital berwarna hijau tipis ini dituangkan ke sen spiritual stove. Segera, perubahan misterius dihasilkan. Kedua tangan Yating mulai mengambil pose tertentu. Saat wajahnya mengungkapkan ekspresi bahagia, dia memasuki keadaan khusus. Sebuah cahaya putih lembut terpancar oleh sen spiritual kompor, menghasilkan lingkaran putih yang menyebar di dalam Longhaon yang tiba-tiba merasa otaknya sendiri menjadi pusing. Di dadanya, dia merasakan sensasi panas, tapi ini tidak mempengaruhi keadaan fokusnya. Energi spiritual cair di tubuhnya dikonsumsi tanpa suara dengan kecepatan yang menakjubkan di bawah perasaan nyaman ini, dan di kolam hijau ini, energi vitalnya terus menguat. Tapi ini tidak membantu dalam meningkatkan energi spiritual internalnya. Tampaknya waktu tidak berlalu di tempat ini, dan Longhaon merasakan kehangatan di dadanya meningkat hingga mencapai tingkat panas yang membara. Setelah secara bertahap mencapai keadaan ini, itu menghasilkan perasaan yang menyala-nyala, seolah-olah bola api dinyalakan dengan keras di dalam dadanya. Namun, dia tidak merasa khawatir saat itu. Jika bahkan setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan dan dengan tingkat pemahamannya tentang dua tungku spiritualnya, dia masih tidak dapat menggabungkannya, siapa yang akan dapat mencapai perpaduan tersebut? Ini bukan arogansi tapi kepercayaan diri. Namun, Longhaon masih gugup, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rekan-rekannya. Perpaduan tungku spiritual ini menghasilkan rasa sakit yang jauh melebihi imajinasinya. Selain itu, karena hampir tidak ada energi spiritual internal yang tersisa untuk perlindungan diri, setelah diserap sepenuhnya dalam proses fusi, semua rasa sakit yang tersisa untuk ditanggung tubuhnya. Longhaon benar-benar menantikan untuk melihat perubahan seperti apa yang akan muncul setelah perpaduan antara Yating dan kompor sen spiritual. Yang dia harapkan hanyalah kemampuan tarik dari kompor sen spiritual tidak akan hilang. Sebenarnya, bahkan mengingat kecerdasannya, Longhaon lupa fakta bahwa setelah menyelesaikan kebangkitannya, kondisi mentalnya belum pulih. Rasa sakit yang harus dia tanggung memang semakin kuat dan kuat, mencapai titik di mana dia harus mengatupkan giginya untuk hampir tidak bisa menanggungnya. Jangan lupa bahwa meskipun dia hanya memiliki dua tungku spiritual, ini adalah dua tungku spiritual yang berevolusi. Kompor spiritual yang tidak berevolusi dan yang berevolusi sama sekali tidak sama. Sebagai contoh sederhana, kompor sen spiritual yang tidak pernah berevolusi hanyalah kompor spiritual tingkat kelima, tetapi setelah berevolusi, itu sudah bisa disebut kompor spiritual tingkat keempat. Setelah dua evolusi, itu bahkan mencapai puncak tingkat keempat. Dan lebih jauh lagi,
tungku spiritual yang berevolusi ini akan menjadi jauh lebih stabil dan terjalin dengan tubuh, membuat proses peleburan menjadi jauh lebih sulit. Dan terlebih lagi, dia masih memiliki peri cahaya, Yating. Setelah mengikuti Long Haon, Yating telah berevolusi 3 kali. Jangankan dia, bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang mencapai langkah ke-8 atau ke-9 tidak serta-merta membuat kompor spiritual mereka berevolusi sesering itu. 3 evolusi memberi Yating tubuh yang hampir seperti jasmani, dan di surga ilusi, dia berhasil mendapatkan energi vitalnya sendiri. Dalam beberapa hal, dia sudah tidak sesederhana kompor spiritual belaka, dan kecerdasannya sangat besar. Selama dia terus berkembang, suatu hari dia akhirnya akan mencapai tingkat kompor spiritual cerdas yang telah disebutkan Long Haon sebelumnya. Dan hari itu, dia akan mencapai tingkat tertinggi sebagai kompor spiritual. Untuk alasan ini, ketika Long Haon memadukan kompor sen spiritual dan peri cahaya Yating, kesulitannya jauh lebih sulit daripada orang lain. Tentu saja, rasa sakit yang harus ditanggung Long Haon sama sekali bukan yang terberat, setidaknya Cair memiliki waktu yang lebih sulit darinya. Pada saat yang sama, Cair juga duduk di kolam hijau. Dia agak pucat dan keringat dengan cepat menetes dari wajahnya. Di sekelilingnya, beberapa aliran udara kelabu bergelombang, dan nafas kehidupan entah bagaimana terasa tidak sesuai dengan niat membunuh yang intens. Di bawah niat membunuhnya yang mengerikan, pakaiannya benar-benar memudar, dan kulit putih bersihnya terus-menerus dipenuhi keringat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa di bagian tengah dadanya gelombang abu-abu berkilauan muncul tanpa henti, menyebabkan niat membunuh di sekitarnya meningkat terus-menerus. Meskipun kompor spiritual Long Haon telah berevolusi beberapa kali, Cair memiliki 3 kompor, yang satu baru saja berevolusi. Kesulitan menggabungkan 3 tungku spiritual secara eksponensial lebih tinggi daripada melakukan hal yang sama dengan 2 tungku. Jadi, meskipun 2 kompor spiritual Long Haon telah berevolusi untuk total 5 kali, rasa sakit yang harus ditanggungnya jauh dari yang dialami oleh Cair. Orang yang berbeda pasti memiliki pengalaman yang sama sekali berbeda selama peleburan tungku spiritual mereka, dan ini masih berlaku bahkan jika 2 orang tidak berbeda jauh dalam kultivasi, atau dalam tungku spiritual yang telah mereka asimilasi. Ini karena keadaan pikiran memiliki dampak besar pada proses fusi. Cair tidak diragukan lagi dipenuhi dengan tekad teguh, dan ini menjadi kasus terutama setelah dia mengikuti Long Haon. Kesuraman dalam dirinya secara bertahap diterangi oleh pancarannya, yang bisa dikatakan telah meningkatkan sifatnya. Gigih ketika menghadapi kesulitan, dia akan terus berjuang selama itu demi Long Haon, dan tidak pernah mengendur kapan saja. 3 tungku spiritualnya adalah kompor spiritual samsara, kompor spiritual 1000 pukulan dan kompor spiritual bayangan sejati yang baru diperoleh. Tidak diragukan lagi, kompor spiritual samsara menempati posisi terdepan di antara ketiganya. Dalam sepersekian detik proses peleburan dimulai, kekuatan mengerikan dari kompor spiritual samsara meledak seketika, segera mengalahkan dan menghancurkan 2 tungku spiritual lainnya, sebelum mulai mengasimilasi 2 lainnya. Menyerap fragmen dan energi dari 2 lainnya, kompor spiritual samsara memang tirani. Orang mungkin bertanya apa sensasinya jika 2 tungku spiritual pecah berkeping-keping di dalam tubuh Anda. Pada saat itu, bukan hanya pakaian Cair yang dimusnahkan, tetapi bahkan seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menanggungnya. Beruntung bahwa asimilasinya terhadap kompor spiritual samsara telah terjadi jauh sebelumnya, dan dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan penghancurnya. Setelah melewati 10 tahun peleburan, kompor spiritual samsara memperoleh keselarasan sempurna dengan tubuhnya, sehingga bahkan ketika tubuhnya hancur, kompor spiritual samsara mengeluarkan energi untuk melindunginya. Namun, meski begitu, spiritual samsara hanya melindungi tubuhnya dan tidak mengurangi rasa sakitnya. Coba pikirkan, rasa sakit apa yang akan keluar dari tubuh Anda sendiri yang dicabik-cabik? Jadi, pada saat itu, tubuh Cair merasa sangat mati rasa, sebelum rasa sakit yang tak tertandingi menghantamnya, menjerumuskannya ke dalam keadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada pada saat asimilasi awalnya dari kompor spiritual samsara. Bahkan jika itu Long Haon bukan Cair, dia mungkin akan berteriak sedih. Namun, Cair tidak.
Setelah disiksa oleh kompor spiritual samsara sejak menjadi gadis berusia 3 tahun, dia sangat ulet, dan terus mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit dengan pahit. Penggabungan antara 3 tungku spiritual terlalu menantang. Bahkan dengan memimpin kompor spiritual samsara, dia masih menghadapi bahaya yang ekstrim dan tak terhindarkan. Karena yang lain baru saja menyerap kompor spiritual mereka yang baru diperoleh, proses fusi mereka tidak sesulit untuk Long Haon dan Chayar. Namun, ini adalah pertama kalinya mendapatkan kompor spiritual untuk mereka semua, dan keakraban kontrak mereka dengan kompor baru mereka terbatas. Dengan demikian, proses fusi juga tidak mudah bagi mereka. Untuk pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, percobaan ini hanya bisa digambarkan sebagai tantangan ekstrim. Kekuatan mereka, tekad mereka serta tekad mereka memungkinkan mereka untuk menghadapinya, tetapi jika gagal, mereka sangat mungkin tidak hanya akan kehilangan kompor spiritual mereka, tetapi juga kualifikasi mereka untuk tetap menjadi tim yang setara. Semua orang dengan jelas memahami ini, dan dengan demikian sama sekali tidak menyerah. Wang Yuanyuan sedang menunggu dengan tenang, dikelilingi oleh pemandangan hijau yang tak terbatas, saat vitalitas yang padat muncul dari tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan energi spiritual eksternalnya sendiri diperkuat secara tak kasat mata. Namun, dia tidak berminat untuk membenamkan dirinya dalam menikmati manfaat dari peningkatan energi spiritual eksternalnya. Chapter 338. Menggabungkan kompor spiritual, 3. Setelah tidak bisa menjalani sidang ketiga, dia hanya bisa menunggu di sini dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena dia tidak ingin membawa masalah kepada teman-temannya, dia tidak berusaha untuk pergi. Dan hampir 3 jam telah berlalu. The Illusory Paradise akan terbuka untuk total hanya 3 hari, sehingga setelah 3 jam menunggu pahit, bahkan Wang Yuanyuan tidak bisa membantu tetapi mulai berkultivasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak pergi. Kesepian seringkali merupakan siksaan yang bahkan lebih besar daripada rasa sakit. Akhirnya, dengan kilatan cahaya keemasan, sesosok muncul di dekat Wang Yuanyuan, dikelilingi oleh cahaya hijau. Ah! Tepat setelah muncul, orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat tubuhnya kejang hebat, dia jatuh ke tanah dan mendarat di pantatnya. Apakah kamu baik-baik saja? Wang Yuanyuan buru-buru bertanya dengan prihatin. Yang pertama muncul tidak lain adalah Zhang Fangfang yang baru saja menembus ke langkah ke-7. Zhang Fangfang membuka mulutnya lebar-lebar, mengambil napas dalam-dalam. Di dahinya, sejumlah besar keringat mengalir ke bawah. Setelah banyak kesulitan, dia akhirnya santai, dan setelah dia mengambil napas dalam-dalam, dia menjawab Wang Yuanyuan sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja." Wang Yuanyuan dengan sedih bertanya, "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Terakhir kali kamu mengatakan itu, kamu sudah hampir menjadi cacat." Zhang Fangfang mengungkapkan senyuman, menggaruk kepalanya sendiri, "Saya benar-benar baik-baik saja. Namun, perpaduan tungku spiritual terlalu menyiksa. Jika bukan karena fakta bahwa saya baru saja mencapai langkah ke-7 dan memiliki energi spiritual yang cukup untuk mencapai fusi, saya khawatir saya tidak akan berhasil melakukannya." Omong-omong, Ye Xiaolei itu benar-benar sangat lunak, karena energi spiritualku telah mencapai 10.000 unit setelah terobosan ini. Sepertinya dia benar-benar bisa mengendalikan dan mengubah peraturan dari Illusory Paradise sampai batas tertentu. Wang Yuanyuan tampak terkejut, fusi telah tercapai? Bagaimana kompor spiritual berubah? Berdiri, Zhang Fangfang memberinya senyuman, "Ya. Saya telah memberikan kompor spiritual yang saya peroleh setelah penggabungan nama kompor spiritual kehidupan kedua. Lihatlah." Mengatakan itu dengan santai, matanya bersinar dengan kilatan emas, dan segera setelah itu, cahaya keemasan muncul di dadanya. Seketika, Zhang Fangfang lain muncul di depan Wang Yuanyuan, tetapi yang ini tidak memiliki peralatan apapun padanya, membentuk keberadaan yang hanya terbuat dari cahaya keemasan. "Aku ini memiliki 1/8 dari total energi spiritualku, dan bahkan dapat menggunakan senjata apapun yang akan kuberikan padanya. Dia akan mendengarkan semua perintahku. Aku bisa memanggilnya sekali sehari, dan panggilan itu akan berlangsung selama 1 jam.
Saya dapat memastikan bahwa penggabungan tungku spiritual menyebabkan mereka memperoleh kekuatan besar. Wang Yuanyuan tampak terkejut melihat sosok emas itu, dipenuhi rasa iri. Kompor spiritual cloning semacam ini hampir mencapai tingkat kedua sebagai kompor spiritual. Itu sudah merupakan amplifikasi yang luar biasa. Dan klon ini juga bertahan untuk waktu yang lama, tetapi yang lebih penting, ia juga dapat menggunakan peralatan. Meskipun dia tidak tahu tingkat kompor spiritual yang baru saja dicapai Zhang Fangfang, kompor spiritual tingkat kedua pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Mengandalkan ini, dia sudah memenuhi syarat untuk tantangan untuk mendapatkan Mithril Foundation Armor. Melihat Zhang Fangfang sudah baik-baik saja, dia tanpa sadar mundur. Ketika dia siap untuk duduk lagi dan terus menunggu rekan-rekannya kembali, Zhang Fangfang tiba-tiba bertanya, "Yuanyuan, apakah kamu sudah punya pacar?" Wang Yuanyuan berbalik untuk menatapnya dengan kaget. Melihat wajah Zhang Fangfang yang membara dan semangat jantan memenuhi dirinya, dia agak hingar-bingar, tanpa sadar menjawab, "Tidak, tidak. Kalau begitu itu bagus." Zhang Fangfang tampak santai mendengar jawaban itu. Alis Wang Yuanyuan naik, "Mengapa itu bagus? Apakah menurutmu gadis ini tidak dapat menemukan orang yang menyukainya?" Zhang Fangfang segera terlihat panik, "Tidak, tidak, jangan salah paham. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Aku hanya menyukaimu." Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir ini, mereka berdua tampak tercengang satu sama lain. Wang Yuanyuan hanya merasakan sakit di hatinya, tapi dengan cepat menjawab sambil memasang wajah serius, "Tapi aku tidak menyukaimu. Apakah Anda pikir saya akan memberikan hati saya hanya karena Anda menyelamatkan saya? Biar ku beritahu, aku tidak suka laki-laki. Untuk fakta bahwa Anda menyelamatkan saya akan menebusnya untuk Anda di masa depan." Mengatakan itu, dia segera memalingkan wajahnya, dan berhenti menatap Zhang Fangfang. Namun, pada saat yang sama, dia menemukan bahwa detak jantungnya sendiri menjadi liar, dan ketika dia selesai memberikan jawaban ini, perasaan penyesalan yang sama sekali tidak dia ketahui, langsung menyebar di dalam dirinya. Zhang Fangfang tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya diam-diam. Dia juga tidak menoleh, dan suasana mulai menjadi canggung. Beberapa saat kemudian, Zhang Fangfang tampaknya sedikit bersorak, dan menyatakan dengan suara yang terdengar kasar dan suram, "Yuanyuan, aku belum mengatakan itu sambil percaya bahwa kamu menyukaiku. Lagi pula, kita belum lama saling mengenal, dan terlepas dari apakah kamu menyukaiku atau apakah kamu menyukai pria atau wanita, perasaanku padamu tidak akan berubah. Memberitahu Anda tentang mereka sudah cukup bagi saya." Bawang Yuanyuan bergetar, tetapi tanpa berbalik dia bertanya, "Apa yang kamu suka dariku?" Suaranya jelas melunak, dan pada saat itu, dia memikirkan adegan ketika pria ini menyatakan bahwa dia baik-baik saja bahkan dengan dua tangan yang cacat. Jawaban Zhang Fangfang adalah, "Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama?" Ini adalah jawaban jujur saya untuk pertanyaan ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu. Namun, saya merasa sangat senang bahwa takdir memungkinkan saya untuk bertemu dengan Anda. Wang Yuanyuan terdiam sekali lagi, dan Zhang Fangfang tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ekspresi wajahnya terlihat lebih santai, dia duduk bersila di tempat yang sama, memperhatikan gadis jangkung dan ramping yang berdiri di depannya dengan penuh perhatian. Tepat pada saat itu, siluet kedua muncul dalam lampu hijau. Penampilannya yang menyedihkan bahkan lebih tak tertahankan daripada Zhang Fangfang. Segera menjatuhkan diri di wajahnya, dia memeluk tanah. Terkejut dan takut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu, Wang Yuanyuan buru-buru berdiri untuk melihat bahwa Han Yu yang jatuh ke tanah. Han Yu tidak hanya terengah-engah, tetapi segera jatuh pingsan. Tanpa memberi Wang Yuanyuan waktu untuk melangkah maju, cahaya keemasan jatuh secara akurat pada Han Yu. Itu adalah pemulihan hebat, mantra penyembuhan bertarget tunggal dari elemen cahaya. Zhang Fangfang dengan mantap mendorong tangannya ke dada Han Yu, merasakan perubahan di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Zhang Fangfang berkata dengan suara santai, "Dia baik-baik saja. Jika saya tidak salah, fusinya seharusnya berhasil juga."
Ada bentuk energi spiritual cahaya yang sangat lembut namun ulet di dadanya. Ini tentu saja kekuatan kompor spiritual. Wang Yuanyuan mengangguk sebelum melihat Zhang Fangfang yang serius dan berkata, kalau begitu, itu bagus. Mereka berdua saling memandang, tetapi Wang Yuanyuan segera melarikan diri setelah itu, memalingkan kepalanya lagi. Dia tidak berani melihat lebih jauh ke Zhang Fangfang, tiba-tiba sangat takut melihat tatapan serius di matanya. Kira-kira setengah jam kemudian, Han Yu secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Seperti yang dikatakan Zhang Fangfang, persidangannya telah berhasil. Setelah melebur, kedua tungku spiritual menjadi yang baru, yang disebut perlindungan cahaya. Kompor spiritual ini sangat tangguh, dan dapat digunakan dalam keadaan apapun, memungkinkan Han Yu melepaskan perlindungan cahaya pada jarak 5 meter. Perlindungan cahaya ini bisa mencapai kekuatan pertahanan 3 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri, mencapai kekuatan pertahanan obstruksi surgawi. Pada saat yang sama, ketika dia akan menggunakan perlindungan cahaya, di area tertutup, kecuali dari properti elemen kegelapan, energi spiritual dari semua orang di dalamnya akan pulih dengan kecepatan 10 kali lipat hingga mencapai puncaknya. Tanpa ragu, kompor spiritual ini akan menguat bersamanya. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa setelah fusi ini, perlindungan cahaya tampaknya tidak dapat berevolusi. Secara keseluruhan, kompor spiritual ini masih sedikit kalah dengan kompor spiritual kehidupan kedua milik Zhang Fangfang. Lin Xin adalah orang berikutnya yang muncul dari kabut cahaya hijau, terlihat sangat lelah. Hei, punya narkoba bro, kamu baik-baik saja. Jika fusi gagal biarkan saja, tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Wang Yuanyuan berkata, mencoba menghiburnya. Han Yu berkata dengan wajah pahit, perpaduan ini terlalu sulit, sampai-sampai kendalinya atas api pun tidak cukup. Siapa bilang aku gagal? Saya hanya merasa sedih dengan rambut saya. Mencapai titik ini, Lin Xin tidak bisa menahan tangis. Meskipun demikian, penampilannya cukup untuk membuat siapapun merasa simpati. Gaun ajaibnya hangus terbakar, dan di kepalanya hanya ada sehelai rambut hitam besar. Rambut hijau gelapnya yang anggun benar-benar direduksi menjadi arang, dan hal yang sama berlaku untuk alisnya. Meskipun demikian, memandangnya, dia berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Han Yu dan Zhang Fangfang saat itu. Setidaknya dia tidak langsung pingsan. Wang Yuanyuan menyatakan dengan sedih, biarkan saja dia menangis, sampai dia mati karenanya. Apa yang ada untuk merasa menyesal atas hilangnya rambut Anda? Ini juga bagus, Anda akan botak seperti Sima. Ini akan membuat Anda terlihat lebih seperti pria. Mungkin saudari Xin Er akan lebih menyukaimu. Betulkah? Suara tangisan Lin Xin sedikit menghilang, saat dia mengangkat kepalanya, matanya masih kabur karena air mata, dan bertanya. Wang Yuanyuan dengan malu-malu menjawab, tidak, itu bohong. Zhang Fangfang berkata sambil tersenyum, apapun yang terjadi, setidaknya sejauh ini kita semua berhasil. Saya harap yang lain akan menyelesaikan uji coba mereka dengan sukses juga. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Chen Ying'er dan Sima Xian muncul hampir bersamaan. Hanya saja mereka berdua berada dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Chen Ying'er tampak berantakan, dan segera jatuh pingsan di pelukan Wang Yuanyuan, pakaiannya basah oleh keringat dan benar-benar transparan. Dia tidak tahan lagi dan runtuh dengan efek yang besar. Penampilan Sima Xian bahkan lebih menyedihkan darinya. Pada saat dia muncul, dia tampak seperti sepotong daging barbeque. Dia menabrak tanah, membawa bau harum daging yang terbakar. Kulitnya tampak benar-benar terkarbonisasi, dan beberapa bagian dagingnya benar-benar terlihat seperti terpanggang. Han Yu dan Zhang Fangfang menyembuhkannya dengan kekuatan penuh mereka, sebelum Sima Xian akhirnya dianggap telah hidup kembali. Tetapi mereka berdua masih tidak sadarkan diri, dan tidak bangun bahkan setelah setengah jam. Secara khusus, Sima Xian benar-benar mengalami kerusakan yang sangat serius pada tubuhnya. Mengambil pil Lin Xin, dan disembuhkan hanya membuatnya hampir tidak hidup dan tidak lebih. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada gejala sisa setelahnya. Cahaya keemasan menembus lampu hijau, dan sesosok emas muncul dari kabut cahaya. Dari elemen cahaya, Sima Xian, Han Yu,
dan Zhang Fangfang semuanya sudah muncul, dan Long Haon adalah yang terakhir muncul. Namun, tepat pada saat itu, semua orang tampak tidak bernyawa. Ini karena dari kabut cahaya hijau itu, kaki putih bersih yang ramping dan halus muncul. Chapter 339. Ini berbeda? Pahamu, aku. Tidak ada kesalahan tentang fakta bahwa mereka mengenali elemen cahaya, tetapi pengguna terakhir dari elemen cahaya yang tersisa adalah Long Haon. Mungkinkah dia mengalami perubahan jenis kelamin? Melihat paha yang panjang dan ramping itu, semua orang merasa lesu. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka menganga, mereka tampak akan berteriak dengan ketakutan total. Tetap saja, paha ramping itu untungnya tidak terlihat telanjang. Setelah 20 cm paha muncul di tengah-tengah lampu hijau ini, rok pertempuran emas ringan segera muncul dan menutupi bagian yang tersisa di atas. Ini setidaknya bisa mencegah semua orang memiliki pikiran liar dan mewah. Di tengah tatapan tak bernyawa ini, kecantikan yang tampak manis keluar dari kabut. Tumbuh dewasa, dia mencapai ketinggian lebih dari 1 meter dan 70 cm, kira-kira seukuran Wang Yuanyuan, dan membawa kecantikan yang memancarkan perasaan keberadaan surgawi. Rok pertempuran emas melindungi tempat terpentingnya, tetapi di samping dadanya, lengan dan pahanya, memancarkan perasaan berharga putih susu dari permata, dan di dahinya ada permata berbentuk caltrop emas. Wajah elegan ini membawa senyum samar, dan di tangan kanannya ada tongkat emas sepanjang 2 meter, tertanam dengan permata emas yang memancarkan kemegahan lembut. Kecantikannya memberikan perasaan suci tanpa cacat sedikit pun, dan kakinya yang indah tidak langsung menyentuh tanah, tetapi melayang sekitar 1/5 meter di udara. Merasakan tatapan lamban semua orang, gadis itu tersenyum, "Apakah kamu tidak mengenali saya?" Kamu, Lin Xin berteriak kaget. Tongkat di tangan kanan gadis itu menyala dengan cahaya, saat bagian atas tubuhnya membungkuk ke depan. Segera setelah itu, 3 pasang sayap tiba-tiba menyebar di punggungnya, seperti kelopak bunga. Masing-masing sayap yang cerah memiliki tampilan sayap kupu-kupu yang transparan, tetapi jauh lebih besar. Begitu mereka menyebar, lingkaran cahaya seperti sinar matahari segera muncul di bawah gadis itu, saat kabut cahaya keemasan lembut berputar di sekitar tubuhnya. Menyerah! Semua orang berteriak secara bersamaan, menatap peri dengan bodohnya. Apakah itu benar-benar peri elemental cahaya yang telah mereka rampok dari tangan iblis di bawah pimpinan Long Haon? Apakah ini nyata? Tidak heran jika mereka sangat terkejut karena Yating saat ini terlihat hampir sama dengan manusia. Jika dia mendarat di tanah dan menarik kembali sayapnya, dia hanya akan terlihat sama seperti gadis manusia normal. Seperti dia sekarang, dia sepertinya tidak dekat dengan entitas yang terbuat dari energi murni. Wang Yuanyuan mau tidak mau bergerak mendekat dan menyentuh tangan Yating, merasakan kelembutan, kehangatan, dan kulitnya yang halus. Rasanya sangat enak untuk disentuh. Kamu mendapatkan bentuk doasamu? Lebih tepatnya, dia seharusnya menjadi peri sejati, sebenarnya peri yang berbeda dari sebelumnya. Suara Long Haon bergema, dan segera setelah itu, dia melangkah keluar dari kabut hijau yang sama di udara. Dibandingkan dengan yang lain, dia tampak hampir tidak terpengaruh. Tidak terlihat lelah sama sekali, dia hanya menatap Yating dengan aneh. Yating saat ini adalah hasil dari perpaduan 2 tungku spiritual, dan ini bisa disebut perubahan kebetulan. Surga ilusi tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling cocok bagi peri untuk hidup, dan karena kebetulan takdir ini, Yating telah menyerap sejumlah besar esensi vital dan cahaya. Semua lukanya telah sembuh total, dan dia telah memperoleh tubuh jasmani dalam prosesnya. Tentu saja, dia tidak benar-benar menjadi manusia. Dia masih tetap menjadi entitas yang terbuat dari energi. Namun, hanya saja energi mencapai tingkat kondensasi yang begitu tinggi sehingga menghasilkan entitas yang hampir fisik. Seperti yang Long Haon katakan, dia sekarang adalah peri sejati dan bukan hanya peri elemental lagi. Kompor sen spiritual dibandingkan terlihat lebih lemah dari Yating. Kemampuannya yang menarik telah sama diserap oleh Yating, dan bahkan hujan biru Long Haon yang rusak, Hibiscus of Light sekarang dimasukkan ke dalam tubuh Yating.
Bahkan jika itu dipulihkan di masa depan, Long Haon akan membutuhkan Yating untuk menyerahkannya kepadanya untuk menggunakannya. Kasus yang Long Haon khawatirkan masih terjadi, dan kemampuan menarik dari kompor sen spiritual berubah dalam proses fusi, menjadi bagian dari kemampuan Yating. Secara keseluruhan, perpaduan tersebut bisa dikatakan menguntungkan sepenuhnya bagi Yating. Tentu saja, Yating masih kompor spiritual Long Haon, dan kesepakatan mereka tidak berubah, tetapi hanya memperkuat hubungan langsung antara pikiran mereka. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa Yating saat ini adalah individunya sendiri, diberkati dengan kemampuan berpikir untuk dirinya sendiri dan kecerdasan. Sekarang, dia bisa bertindak sebagai light mage yang benar-benar mandiri. Dia mampu menyelesaikan semua yang bisa dicapai oleh penyihir ringan dengan peringkat yang sama, bahkan mungkin lebih baik daripada yang terakhir. Adapun pertumbuhan kekuatannya, itu semua tergantung pada Long Haon. Untuk Yating, perubahan ini benar-benar sangat memuaskan, dan pandangannya tentang Long Haon telah berubah sepenuhnya. Namun ini adalah hal yang memberi Long Haon sakit kepala terbesar. Dia adalah orang yang paling tidak ingin melihat Chair menjadi tidak senang atas perubahan Yating. Dia akan dengan senang hati bertindak sebagai teman Yating, tapi tidak akan pernah ada yang lebih dari itu. Cantiknya. Jika saya belum memiliki Sin Er, saya akan benar-benar jatuh cinta pada Anda. Lin Xin menyatakan tanpa rasa malu, membawa ekspresi menyedihkan yang menyebabkan semua yang lain tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan senyum terlepas dari situasinya. Long Haon memberitahu Yating, tolong ubah kembali ke ukuran asli Anda. Yating cemberut sebagai tanggapan, tapi Tuan, ini akan mengurangi kekuatanku. Long Haon mengungkapkan senyum paksa. Seharusnya jika Anda kembali ke ukuran yang Anda miliki sebelumnya. Pada saat kami membutuhkan Anda untuk keluar semua, Anda bisa kembali ke formulir ini. Evolusi Yating bahkan memberinya kemampuan berbicara manusia. Oke. Yating mengangguk, agak tidak puas, dan di bawah tatapan pria yang menyesal, lingkaran cahaya menghilang saat dia kembali dengan cepat ke ukuran kecil. Pengurangan ukuran ini sangat menyeluruh, sampai-sampai dia sekarang hanya sekitar sepertiga dari 1 meter panjangnya, terbang ke bahu Long Haon di mana dia duduk. Meskipun dia sudah kembali ke ukuran kecil, Long Haon masih merasa sedikit canggung tentang dia duduk di bahunya. Tapi dia sudah memerintahkan Yating untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan karena keegoisan, jadi meminta lebih banyak tidak baik. Berbalik dan melihat kabut hijau gelap itu, tatapan Long Haon menjadi panik, saat dia menggumamkan kata-kata, sekarang kita hanya kehilangan Chair. Memang, saat ini semua orang sudah kembali dengan pengecualian Chair. Karena Simasian dan Chen Ying-er tampak terluka parah, untuk sementara dia tidak bisa bertanya kepada mereka tentang cobaan mereka. Kemungkinan kompor spiritual hilang tidak bisa dikesampingkan. Yating tidak tinggal diam dan melepaskan mantra penyembuhan satu demi satu, mengarahkannya ke Simasian dan Chen Ying-er. Mengenai penyembuhan, dia jauh lebih dapat diandalkan daripada Han Yu dan Zhang Fangfang. Memiliki seseorang yang benar-benar bisa menyembuhkan juga berarti bahwa pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 tidak lagi kekurangan seorang pendeta. Waktu berlalu menit demi menit, dan tampilan Long Haon hanya menjadi semakin panik. Tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dia berdoa tanpa henti, Chair, kamu tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padamu. Anda pasti harus sukses. Dia sudah dipenuhi dengan penyesalan, menyesali bahwa dia menambahkan satu tungku spiritual lagi untuk Chair ambil. Jika ini hanya tentang menggabungkan kompor spiritual samsara dan kompor spiritual 1000 pukulan, persidangan akan lebih mudah baginya. Sementara Long Haon dipenuhi dengan penyesalan, sebuah suara manis bergema di benaknya, bodoh, kamu khawatir bukan? Melayani Anda dengan benar. Aku akan membawamu ke tempatnya, dia sudah benar-benar tidak berdaya, dan membutuhkanmu untuk membawanya kembali. Ini adalah suara Ye Xiaolei. Long Haon bersukacita atas pernyataan ini dan buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Dalam sekejap lampu hijau, ia memutar tubuhnya sendiri lagi, dan segera setelah itu, Long Haon menghilang ke lampu hijau. Namun, Yating ditolak oleh lampu hijau itu dan tidak bisa masuk bersama Long Haon. Ketika penglihatannya kembali jernih,
dia menemukan dirinya berada di kolam hijau yang sama di mana peleburan tungku spiritual terjadi. Air di sini sebenarnya tidak terlalu dalam dan murni terbuat dari energi vital. Terlepas dari situasinya, dia hanya merasa senyaman saat berendam di air yang dalam ini. Menurut kata-kata Yesiaolei, ini bukan tempat yang sama di mana dia berada, tetapi tempat peleburan tungku spiritual cair terjadi. Tapi di mana cair? Meskipun Long Haon merasa gelisah jauh di dalam, dia masih menenangkan diri dan tidak mencari secara membabi buta. Perlahan menutup matanya, dia mengandalkan kekuatan mentalnya untuk memperkuat persepsinya sendiri, mencari jejak kehadiran cair. Ruang hijau yang dalam ini tampak tak berujung, tetapi Long Haon dengan sangat cepat menemukan jejaknya dengan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Segera, energi hidup yang lemah dirasakan olehnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuka matanya dan menuju ke tempat di mana indranya menuntunnya, menuju kehadiran yang hidup itu. Itu cair. Mendekati, Long Haon menemukan cair hanya dengan pandangan sekilas. Pada kondisinya saat ini, tubuhnya benar-benar basah kuyup ke dalam cairan hijau, dengan hanya wajahnya yang mengambang di atas air, tampak pucat hingga tingkat yang mengancam. Jika bukan karena denyut nadi lemah yang masih tersisa, dia mungkin akan terlihat seperti mayat yang mengambang di atas air. Cair. Long Haon memanggil dengan enggan, dan buru-buru melemparkan dirinya ke arahnya, memberinya pelukan. Pelukan ini bukan sesuatu yang serius, tapi dia langsung terlihat lesu. Memasuki kontak dengan kulit halusnya, bahkan dengan kehadiran cairan hijau tua, dia jelas merasakan sensasi sentuhan lembut ini. Lekuk tubuhnya yang indah dan semua bagian tubuhnya telanjang. Di bawah sentuhan ini, Long Haon merasakan sesuatu yang mirip dengan sengatan listrik. Meskipun cair dan dia telah bersama cukup lama sekarang, mereka berdua masih muda dan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal antara pria dan wanita. Dengan rasa takut menyakiti dia, Long Haon telah tetap pendiam dan hanya memberinya ciuman dan pelukan paling banyak. Tapi dia tidak pernah secara langsung menyentuh kulitnya seperti itu. Pada saat ini, meskipun dia bahkan tidak membawa cair keluar dari air, dia bisa merasakan setiap bagian dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki semacam perasaan kedekatan. Namun, kelesuan Long Haon hanya berlangsung sesaat, dan terlepas dari perubahan yang intens di hatinya dan rasa malunya, keselamatan cair paling penting baginya. Dia menggigit ujung lidahnya sendiri yang menyebabkan rasa sakit yang tajam, untuk membangunkan pikirannya sendiri dan perlahan-lahan menuangkan energi spiritual sucinya yang lembut ke dalam tubuh cair. Chapter 340. Ini berbeda? Pahammu. 2. Long Haon diresapi sangat lambat dengan energi spiritualnya, karena takut menyebabkan kerusakan pada tubuh cair. Setelah beberapa energi spiritualnya mengalir ke tubuh cair, dia berhasil merasakan kondisinya melalui energi spiritualnya. Tubuh cair berada dalam kondisi yang mengerikan, banyak saluran energinya hancur dan beberapa meridian terpenting hampir terputus. Hanya energi vital hijau tua yang fantastis yang nyaris tidak membuat mereka tetap terikat. Menggunakan kata-kata, menggantung seutas benang, untuk menggambarkan kondisi cair tidak berlebihan. Jika bukan karena tenggelam dalam kolam hijau yang menghidupkan, dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mati. Merasakan bahaya yang dialami cair, Long Haon terguncang lebih keras jauh di dalam, dan aliran energi spiritualnya yang stabil dilepaskan lebih hati-hati. Mantel suci yang lembut menyebar ke depan, membungkus cair dan dia di dalam. Bukannya Long Haon tidak mampu menggunakan mantra penyembuhan yang lebih kuat, tapi keadaan cair saat ini terlalu lemah. Oleh karena itu, dia tidak berani menggunakan mantra intensitas tinggi untuk menyembuhkannya, hanya dengan hati-hati memulihkan tubuhnya. Dia tidak bisa terlalu terburu-buru atau yang lain, dia sangat mungkin menghasilkan efek sebaliknya. Setelah waktu yang tidak diketahui, saluran energi cair yang rusak akhirnya dipulihkan, dan meskipun ini tidak bisa disebut penyembuhan total, setidaknya dijamin bahwa semua saluran energinya terhubung kembali. Jauh di lubuk hatinya, dia mengucapkan terima kasih kepada Yesiaolei dari hatinya. Saluran energi cair telah rusak parah, tetapi karena perawatan yang diberikan oleh surga ilusi,
saluran yang rusak itu hampir tidak terpelihara oleh energi kehidupan yang lembut, yang tidak hanya menyelamatkan hidup Chair tetapi juga membuatnya jauh lebih mudah untuk dia untuk mengobatinya. Mantel suci yang mengelilingi Chair tidak menghentikan efek penyembuhannya dari awal hingga akhir. Saat tubuh Chair secara bertahap pulih, satu gelombang energi demi satu memasuki saluran energinya, dan diserap bersama dengan energi vital dari sekitarnya. Dengan bantuan dari sihir penyembuhan Long Haon, pemulihan Chair dipercepat. Lama kemudian, tubuh Chair bergetar sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Namun, Long Haon sekali lagi mengenakan tampilan lamban, dan itu justru karena gemetar Chair. Itu cukup kuat untuk mempengaruhinya dan menyebabkan gerakan ceroboh yang mengikutinya. Tangan kanannya menyelinap di dadanya, dan meraih gundukan yang lembut dan lembut. Jari-jari dan telapak tangannya menangkupnya, dan bahkan jika dia lebih bodoh dalam hal ini, dia masih akan tahu apa yang dia sentuh. Pada saat itu terjadi, mata Chair sudah terbuka dan dia kebetulan merasakan kehangatan tangan besar Chair padanya. Menatap satu sama lain, keduanya tampak sama membosankannya dengan rekan mereka. "Kamu," suara gemetar Chair ringan, dan rona merah mawar muncul di wajahnya, menyebar dengan mulus bahkan ke lehernya. Saya, Long Haon tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Menggerakkan tangannya bukanlah solusi, dan menyingkir juga tidak tepat. Dan dorongannya yang menakjubkan benar-benar mendesaknya untuk melanjutkan. Mengangkat lengannya dengan gerakan berlebihan, gigi putih mutiara Chair menggigit bibirnya sendiri saat ia memegang Long Haon dengan kedua tangannya, menekan tubuhnya sendiri lebih dekat dengan miliknya. Tidak berani menatapnya lebih jauh, dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri semakin cepat saat tingkat kepanikannya meningkat. Namun, selain kepanikan dan rasa malunya, dia merasa lebih puas dari apapun. Pengalaman masa lalu Chair hanya diisi dengan kegelapan dan kesepian, tapi sejak bertemu Long Haon, hatinya terus berubah tanpa henti. Setiap kali dia menghadapi bahaya atau kesulitan, idiotnya adalah orang pertama yang bergabung dengannya setiap saat. Di mata Long Haon, ini wajar saja, tapi di mata Chair, ini adalah kebahagiaan terbesar. Setelah mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi dari perpaduan tungku spiritualnya, yang pertama dia lihat setelah sadar adalah dia. Perasaan keintiman dari tubuhnya mencapai tingkat yang memalukan, tetapi yang pertama dia lihat setelah mengalami semua rasa sakit ini adalah pria yang dicintainya. Apa yang bisa menyenangkan hatinya lebih dari itu? Jadi, dia tidak menyalahkan Long Haon dengan cara apapun, dan di atas itu, dia percaya Long Haon tidak menjadi tipe orang yang mengambil keuntungan dari kelemahan seseorang. Esensi cahaya lembut yang mengisi tubuhnya sudah menjadi bukti bahwa dia baru saja menyembuhkannya. Atau mungkin dia kebetulan menyembuhkannya di tempat itu? Ketika seseorang benar-benar sangat mencintai orang lain, tidak peduli kesalahan apa yang akan dilakukan orang yang dicintainya, sang kekasih seringkali hanya melihat kebaikan mereka. Namun, ini pada gilirannya membawa Long Haon sensasi yang sama sekali berbeda. Di setiap tempat khusus dari tubuhnya, Long Haon merasa tekadnya terkena cobaan yang lebih mengerikan daripada pada saat perpaduan antara kompor spiritualnya. Seluruh tubuhnya kaku karena itu. Jangan pernah lupa bahwa bagaimanapun juga dia adalah seorang perawan kecil yang muda dan kuat. Selain itu, dia menjadi dewasa jauh lebih cepat daripada yang lain seusianya, dan tingkat kedewasaannya adalah, "Idiot, kenapa kamu masih tidak memberiku pakaian untuk dipakai?" Wajah Chair terkubur di dadanya saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara kecil. "Oh ya." Mendengar kata-kata Chair, Long Haon bergegas mengambil beberapa pakaiannya sendiri dari Eternal Melody. Tidak khawatir tentang pakaian yang diberikan padanya untuk dipakai, Chair sudah berdiri dari genangan air. Gerakannya sangat cepat, dan dengan pergantian tubuhnya, pakaian Long Haon sudah menutupi sosoknya. Namun, karena dia hanya mengenakan pakaian bagian atas, pemandangan pahanya yang ramping tidak dapat dihindari, dan terlepas dari penutup yang terbentuk di area penting, ini memberikan perasaan memikat yang lebih misterius. Long Haon dengan bodoh menatapnya. Penglihatannya sangat bagus, dan meskipun dia hanya melihat perubahan Chair, dia masih melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat, dan sepertinya telah melihat segalanya. Sekarang, dia bahkan tidak berani bergerak,
karena takut perasaan berapi-api di hatinya akan meledak. Tidak berani menunjukkan gerakan kasih sayang terhadap Chair, dia saat ini seperti api yang dikelilingi oleh gelombang minyak, siap berubah menjadi api yang mengamuk kapan saja. Melihat wajahnya yang benar-benar merah, Chair hanya meliriknya sekilas sebelum berlari ke punggungnya, kamu tidak diizinkan untuk mengintip. Oh ya. Long Haon memberikan jawaban dengan susah payah, tapi melihat jakunnya menelan kembali air liurnya menjualnya. Paha Chair terlihat berbeda dari paha Yating. Long Haon menemukan keterkejutannya bahwa pikiran tertentu mencapai otaknya. Pikiran ini adalah bahwa Yating memang cantik, dari kakinya yang panjang dan ramping hingga sosoknya yang lurus sempurna, kaya dan tanpa cacat. Tetapi meskipun Chair banyak kekurangan dibandingkan, kakinya memiliki lekukan yang ramping dan tubuhnya memiliki aroma manis yang sangat unik. Untuk gadis-gadis muda manusia. Lebih penting lagi, melihat kakinya, meskipun Long Haon merasa malu, rasanya seperti melepaskan dia dari semua beban. Baiklah, saatnya kita pergi sekarang. Suara lembut Chair terdengar di punggungnya. Dalam gerakan mekanis, Long Haon berbalik, segera melihat bahwa Chair telah berubah kembali menjadi beberapa pakaian hitamnya sendiri yang menutupi semua keindahan tubuhnya. Dia juga menyerahkan pakaian Long Haon ini kembali kepadanya. Melonggarkan napasnya sendiri, Long Haon memulihkan pakaiannya sendiri, tetapi ketika dia menyentuh ujung jari Chair, dia menjadi tidak dapat menahan perasaan terbakar di dadanya, dan segera menarik dirinya lebih dekat padanya untuk menangkap bibirnya dengan ciuman. Tangannya juga jatuh sembarangan di tempat yang sama di mana dia menyentuhnya saat itu di dalam air, dengan sembarangan meremas pembengkakan lembut terlepas dari pakaiannya. Sion of Light bukanlah orang suci. Dan bahkan jika dia adalah orang suci, pasti masih ada saat-saat dia tidak dapat menahan diri sampai batas tertentu. Karena cedera Chair sudah sangat parah, jadi Long Haon ingin menstabilkan dirinya untuk saat ini. Jadi, bahkan jika perasaan yang memenuhi hatinya terbakar, dia hanya membiarkannya muncul sebentar sebelum membawa Chair kembali ke kuil ilusi dengan tergesa-gesa. Yating, sembuhkan Chair. Long Haon mendarat, dan memberitahu Yating yang merasa masih sedikit tidak puas karena telah ditinggalkan olehnya sebelumnya. Chair saat ini masih lemah, dan tidak melihat perbedaan apapun tentang Yating. Long Haon berbalik ke arah Zhang Fangfang, saudara Zhang, tolong tinggal di sini sebentar lagi, saya harus mengirim rekan-rekan saya terlebih dahulu. Metode ini adalah rahasia terbesar tim kami, jadi tolong jangan bertanya atau memberitahu orang lain tentang hal itu. Zhang Fangfan mengangguk sebagai jawaban, tenanglah. Mengatakan bahwa dia langsung berjalan di depan Wang Yuanyuan, pukul aku. Wang Yuanyuan menjadi kosong. Dengan pandangan yang dalam padanya, Zhang Fangfang melanjutkan, dengan cara ini saya tidak akan melihat, mendengar atau merasakan apapun. Bukankah itu cara terbaik untuk menjaga rahasia ini? Long Haon berkata dengan tergesa-gesa, saudara Zhang, tidak perlu pergi ke sana. Bahkan sebelum dia selesai, tangan Wang Yuanyuan memukul sisi Zhang Fangfang dengan gerakan memotong. Seketika, tubuhnya menjadi lemas dan jatuh ke tanah di bawah dukungan Wang Yuanyuan. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi dengan mengatakan, Yuanyuan, jadi kamu benar-benar menggunakan tanganmu seperti itu. Wang Yuanyuan meliriknya, bertanya, apakah kamu ingin aku melakukan hal yang sama padamu? Jangan, tidak perlu. Lin Xin berulang kali melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Wang Yuanyuan menatap Zhang Fangfang yang tidak sadar dan berpikir diam-diam dalam kemarahan, melayanimu dengan benar, untuk mengganggu hatiku. Karena sudah larut, Long Haon tidak berani membuang waktu lagi. Meninggalkan Zhang Fangfang, Chair dan Yating di sana, dia memicu melodi abadi dan membawa rekan-rekannya kembali. Cedera Simasian dan Chen Ying'er sudah stabil, hanya saja mereka masih tidur nyenyak. Luka mereka sebenarnya tidak separah Chair, dan setelah beberapa lama penyembuhan, mereka hanya membutuhkan perawatan untuk saat ini. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Haon kembali ke kuil ilusi. Merasakan perubahan pada esensi cahaya di udara, dia tidak bisa tidak membiarkan beberapa kejutan muncul dari matanya. Setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, kontrolnya atas elemen cahaya tampak jauh lebih kuat,
sampai-sampai dia berhasil memanipulasi Eternal Melody dengan lebih lancar. Selain itu, dia sudah kembali ke kuil ilusi, dan tidak berada di surga ilusi lagi. Jadi, diangkut kembali tidak menghabiskan begitu banyak energi spiritual. Setelah membangunkan Zhang Fangfang dan membiarkan Yating kembali ke tubuhnya sendiri, Long Haon memimpin kelompok 3 orang keluar dari kuil ilusi. 3 hari bukanlah waktu yang lama tapi juga tidak singkat. Baik aliansi kuil dan para iblis sedang menunggu dengan tidak sabar di luar kuil. Lagi pula, kali ini, tokoh-tokoh yang sangat penting dari kedua belah pihak telah berpartisipasi. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.